Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Raymond. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba kembali mengerjakan paket tracer single area OSPF versi 2 configuration .pka. Nah, saya sudah membuka file PKA sendiri. Di sini seperti biasa sudah terdapat topology logicalnya, dan ada instruksinya, ada addressing table, objective background, instruction, dan requirement. Nah, di sini addressing table-nya ada device interface IP address dari 6 router, 6 switch, 3 PC, 1 laptop, dan 2 server. Nah, server dan group server. Dari sini ada dua bagian, ada headquarter dan data service. Dihubungkan dengan internet server menggunakan ASP cloud-nya yang merupakan wide area network. Nah, ini OSPF area 0 ya. Kita masuk saja. Untuk objektifnya itu mau mengimplementasikan single area OSPF versi 2 di kedua pihak point to point and broadcast multi access network. Instruksinya itu mengkonfigurasi the network to meet the requirement. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 requirement atau kebutuhan yang harus kita kerjakan dan kita setting atau kita konfigurasi. Kita akan menggunakan proses ID 10 untuk OSPF aktivasi di semua routernya. Nah, kita mengaktifasi OSPF menggunakan segmen jaringan dan inverse mask pada router di headquarter network. Berarti headquarter 1, 2, 3, berarti ada di P2, P1 sampai 3. Berarti kita masuk ke sini, enable ya, enable terminal, router OSPF 10. Nah, saya masuk berarti network tadi P2 P1 ini, berarti sini ya. Yang ini nih, yang IP address ini di atas semua kita masukkan di sini. 10 0 0 0 0 inverse mask 03 area 0, lalu network 10 008 0003 inverse mask area 0, masukkan network 10 0012 0003 inverse mask area 0. Oke, sudah. Selanjutnya kita pindah ke P2 enable configure terminal. Sini kita masukkan hal yang sama, router OSPF 10, router OSPF 10. Kita masuk ke network. Sini ada 4 jaringan yang harus kita masukkan. Network di addressing table kita lihat 10.00 0 inverse mask 03 area 0. Ada yang salah, kurang titik. Nah, sudah. Network 10.004 0003 inverse mask area 0. Selanjutnya network 192.168 10.000 255 inverse mask area 0. So network 192 168 2.0 255 inverse network area 0. Oke, sudah saja. Kita masuk ke router terakhir P2 P3 enable configuration terminal. Kita masuk ke router OSPF 10. Router OSPF 10 kita ada ini ya, di P2 P3 ada 3 network yang harus kita masukkan. Pertama ada network 10.00 4003 inverse mask area 0. Nah, network 10.008 0003 area 0. Coba susah. Ada yang salah ya? Oh, ini. Nah, sudah. Network 192.168 330 0 0 0 15 ya, 0 untuk informasinya karena di sini /28.
Oke, sudah. Selanjutnya kita akan activate SPF by configuring the interface of the network device in the data service network where required. Kita akan mengaktifkan SPF dengan mengkonfigurasi semua perangkat interface jaringan di ini di data service. Berarti kita masuk ke ini dah, BC1 BC2 BC3. Nah, BC1 ini kita akan masuk ke enable computer terminal, akan ke interface gigabit ethernet, masuk ke IP OSPF 10, ya area 0 ya, area 0 benar. Kita masuk ke interface serial, di sini serial 010 dengan IP OSPF 10 area 0. Nah, seperti itu. Oke, sudah. Ini kita masuk ke BC2 router 2, kita enable configuration terminal, lalu kita masuk ke interface gigabit 00, interface gigabit 000. Kenapa kita masuk ke interface gigabit 00 dan serial? Kita untuk menghubungkan ke semua interface ini, yaitu 000 IP OSPF 10 area 0. Lalu kita masuk ke interface serial 0. Ini tetap gigabit ya, gigabit 001 IP OSPF 10 area 0. Nah, sudah seperti itu. Dan ini kita akan ke router ketiga, enable configuration terminal. Kita akan masuk ke interface gigabit 000, lalu kita masuk ke IP OSPF 10 area 0 seperti biasa. Kita masuk ke interface gigabit ethernet 001. Nah, seperti ini kita masuk IP OSPF 10 area 0. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi router ID as on the multi access network router menggunakan ID-nya 666.55444. Oke. Berarti kita masuk ke BC1 lagi. Di sini kita akan masuk ke router OSPF 10. Exit dulu ya. Router OSPF 10. Nah, kita sudah masuk router OSPF 10. Kita masukkan router ID-nya 6666. Oke, sudah. Kita masuk ke BC2. Di sini kita exit router OSPF 10. Selanjutnya kita akan masukkan router ID-nya 555. 40% sudah. Ke BC3 sekarang terakhir, yaitu ke exit terlebih dahulu router OSPF 10. Router ID-nya yaitu 444. Nah, sudah 45% sudah. Selanjutnya konfigurasi OSPF so that routing update and now send into network where they are not required. Nah, kita akan mengkonfigurasi OSPF sehingga ketika ada update perutan tidak dikirim ke jaringan yang tidak memerlukannya, hanya area tertentu yang ditentukan oleh OSPF tersebut. Mari kita akan masuk ke P2P itu dulu ya. P2P untuk jaringan ini di bawah ini. P2P. Kita akan masuk ke router OSPF. Router OSPF 10 ya. Kita sudah masuk ke router OSPF 10. Lalu kita masukkan ke passive interface gigabit 000 dan passive interface gigabit 001. Oke, sudah. Jadi kita masuk ke P2P3 untuk jaringan di bawahnya ya. Kita exit router OSPF 10. Langsung kita akan passive interface gigabit ethernet 000.
Oke, sudah. Selanjutnya kita masuk ke BC1 ya untuk memakan jaringan di bawahnya ini. Apa ya, berarti kita exit. Di sini kita akan router OSPF 10. Nah, kita akan passive interface serial 011. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan ke BC2. Di sini kita exit, kita masuk ke router OSPF 10 ya. Lalu kita akan melakukan passive interface di interface gigabit 0 Ethernet 000, itu jaringannya di bawahnya. Yang terakhir BC3 ini untuk melakukan pasif di bawahnya. Kita exit, kita ke router OSPF 10, kita akan passive interface gigabit Ethernet 0 ya. Nah, sudah. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi router BC1 with the highest OSPF interface priority so that it will always be the designated router of the multi-access network. Nah, kita masuk ke BC1, kita akan menjadikan BC1 ini sebagai designated router atau DR. Dengan kita masuk exit terlebih dahulu, kita masuk ke interface gigabit Ethernet 00. Lalu kita akan melakukan IP OSPF priority 255. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan konfigurasi default route to the ESP cloud using the exit interface command argument. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasi router default ke cloud ESP tadi menggunakan argumen atau perintah buka keluar. Lalu kita ke BC1, masih BC1 kita exit di sini, berarti kita akan IP route defaultnya 000 dengan menggunakan serial ya, kabel serialnya, kabel serial 011. Oke, sudah. Selanjutnya automatically distribute the default route to all route in the network. Nah, kita akan mengkonfigurasi bagaimana sih agar otomatis mendistribusikan penentuan default ke semua router di jaringan di BC1. Jadi kita akan melakukan masuk ke router OSPF 10 lagi. Lalu kita akan melakukan di sini kita akan melakukan default information original ya, originate. Nah, seperti ini agar otomatis terdistribusi default route di semua router di setiap jaringan. Lalu kita akan mengkonfigurasi the OSPF router so that the gigabit Ethernet interface cost will be 10 and fast Ethernet cost will be 100 ya. Ini kita masuk ke P2P1, kita router OSPF 10, exit router OSPF 10. Nah, kita auto cost reference bandwidthnya 1000. Nah, selanjutnya untuk P2 kita akan merubah costnya juga, auto cost reference bandwidthnya 1000 sama. Nah, kita akan ke P2P3, ini sama, kita tinggal auto cost reference bandwidth 1000. Kita masuk ke BC1, di sini sama untuk auto cost reference bandwidth 1000. Untuk BC2 juga sama, auto cost reference 1000. Begitupun dengan BC3, auto cost reference 1000. Jadi kita akan mengkonfigurasi
routernya itu, sehingga biaya cost antar muka gigabit internet menjadi 10 dan fast internet menjadi 100. Jadi kita akan merubah tadi menjadi 1000 biaya cost otomatisnya. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi di OSPF. Nah, kita akan mengkonfigurasi OSPF cost value P2P1 interface serial 011 menjadi 50. Berarti kita akan masuk ke P2P1 kembali. Di sini kita masuk ke access interface serial 020. Selanjutnya kita akan IP OSPF hello interval 20 dan IP OSPF dead interval 80. Nah, selanjutnya untuk merubah ini sendiri, merubah cost menjadi 50, kita masuk ke interface serial 011 dan IP OSPF nya itu untuk IP OSPF cost jadi 50. Nah, kita akan cek result saja. Ya, di sini yang belum kita konfigurasi yaitu serial 010 di network di BC1 serial 010 BC1 serial 010. Nanti kita akan berarti kita masuk di sini interface, kita exit dulu, kita masuk ke interface serial 010, kita masukkan IP OSPF hello intervalnya 20 dan IP OSPF dead intervalnya 80. Oke. Untuk competition 100%, dan saya yakin jaringan ini juga sudah terkonvergensi dan sudah terkoneksi satu sama lain. Demikian mungkin pengerjaan paket tracer single area OSPF versi 2 konfigurasi PK yang dapat saya sampaikan dan dapat saya kerjakan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.